Bishop King Jaya Jaya Jaya. Halo saudaraku, berjumpa lagi di channel Bishop King. Semoga kabar dari saudaraku selalu dalam keadaan sehat dan selalu bisa beraktivitas seperti biasa. Dan jangan lupa saudaraku, apapun aktivitas kita, mari kita tetap semangat dalam menjalaninya. Nah, di video kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang tanaman alpukat. Nah, di sini kita akan membahas kapan pohon alpukat layak untuk dibuahkan. Jadi disimak videonya saudaraku sampai selesai. Yang baru bergabung atau baru menemukan channel dari Bishop King, monggo saudaraku silahkan di subscribe. Mudah-mudahan dengan saudaraku mensubscribe channel dari Bishop King bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat para pencinta tanaman alpukat di seluruh Indonesia. Ya, jangan lupa saudaraku di like juga ya. Terima kasih kami ucapkan. Nah, di sini saya akan mengecek dulu terlebih dahulu kondisi pohon dari alpukat yang akan kita bahas, kapan dan bagaimana kondisi pohon alpukat yang layak untuk dibuahkan dengan cara memberikan pupuk perangsang buah ya, bisa dari MKP ataupun pupuk yang lainnya yang kandungan fosfat dan kaliumnya lebih tinggi. Nah, ini di depan saya sudah ada alpukat aligator. Kalau untuk ketinggiannya ini sudah mencapai 6 meteran, dan lebar dari pohon alpukat ini berkisaran antara 3 meter ya saudaraku. Nah, kita ada rencana program untuk membuahkan pohon-pohon alpukat kita ya, karena sudah menjelang memasuki usia di 2 tahun. Sebenarnya walaupun dia udah 2 tahun ataupun lebih, kalau kondisi pohonnya tidak tinggi, tidak rimbun dan tidak memiliki batang yang besar juga, belum siap untuk dibuahkan. Karena ketika membawa buah kita buahkan pun hasilnya atau buahnya tidak maksimal saudaraku. Nah, dan ketika tanpa diberikan pupuk perangsang buah pun, jika pohon sudah dewasa, kondisi subur, udah di atas 2 tahun ataupun 3 tahun, maka pohon ini akan tetap berbunga dan berbuah secara alami. Tetapi karena kita menginginkan ke pohon yang akan kita buahkan ini berbuah secara bersamaan, jadi kita program ya saudaraku. Jadi yang pertama kita seleksi dulu dari sekian pohon untuk kita buahkan yang sudah layak ya, supaya ketika berbuah pun tidak tanggung membawa buah ya, bisa di atas 50 kiloan. Jadi seperti itu. Jadi kita harus benar-benar membuat program atau merancang program untuk pembuahan, karena memang pohon ini sudah menjelang usia 2 tahun, dan kami cek pun kondisi pohonnya sangat subur, sangat rimbun. Nah, ini aligator juga bisa dilihat saudaraku ya, untuk ukuran batangnya tuh. Dan pohon ini terlihat begitu gagah. Kalau menurut saya gagah. Kenapa saya bilang gagah? Lihat dari batang. Oh, kemudian percabangannya begitu besar, terus ke atas lagi. Nah, jadi mungkin perlu diketahui juga ya saudaraku, walaupun alpukat itu varietas unggulan ya, memang tidak harus diberikan pupuk perangsang buah baru berbuah, sebenarnya tidak.
Tapi memang ada perlakuan atau perawatan yang khusus ya, tanpa pupuk perangsang buah. Misalnya kita rutin melakukan pruning, jadi seperti itu sangat berpengaruh. Pruning, kemudian biar sinar matahari masuk dan percabangan dan ranting-ranting akan tua. Maka memasuki musim kemarau biasanya pohon-pohon yang sudah dewasa seperti ini, sudah mencukupi usianya di atas 2 tahun apalagi sampai 3 tahun, itu sudah bisa berbuah secara alami. Nah, jadi seperti ini kondisi pohonnya ya. Nah, kalau ini kita rutin melakukan pemupukan perangsang buah, maka kami yakin pohon ini akan berhasil berbunga dan membawa buah pun ini sangat banyak, saudaraku. Jadi seperti ini. Jadi jangan membuahkan pohon alpukatnya dulu ketika usianya belum cukup ya, saudaraku. Kami sarankan seperti itu. Karena namanya kita berkebun, kita pasti menginginkan hasil panen yang banyak, yang berlimpah, seperti itu. Nah, coba kita cek bagian dalam dari percabangannya. Mantap, saudaraku. Ini kita tinggal nunggu daun-daun ini, saudaraku. Ini masih di sini. Kebetulan kita menemukan satu, itu ujung. Nah, itu dah yang itu juga usianya semua agak sama. Yang ini masih sama usia dengan yang aligator ini. Nah, itu juga udah kita cek, itu siap, tetapi kondisi daun masih banyak bermunculan trubus-trubus baru seperti ini. Nah, dan ini juga, dan yang ini juga sudah siap, saudaraku. Tinggal kita nunggu trubus-trubusnya ini sampai daunnya warnanya seperti ini ya, saudaraku. Nah, sudah daun tua semua ya, baru kita berikan pupuk perangsang buah. Nah, di sini juga saya masih berlanjut, saudaraku, untuk mengecek kondisi pohon-pohon alpukat kita yang siap dibuahkan. Nah, satu jalur ini full. Ini sudah rata-rata 3 meter ke atas tingginya, saudaraku. Bahkan ada yang 4 sampai 5 meter. Nah, ini. Jadi di sini setelah saya cek kondisi pohonnya yang benar-benar layak dan siap untuk dibuahkan. Di sini kebanyakan aligator. Ini bisa dilihat, ini masih aligator. Nah, jadi seperti ini kondisi pohonnya. Nah, ini tinggian sekitar 5 meter. Cabangnya dia ada 3 itu. Nah, kalau untuk daunnya ini pas, saudaraku. Nah, ini tidak bisa kita bareng nanti. Ini posisi kondisi daunnya. Nah, ini pas untuk diberikan pupuk perangsang bunga. Ya, pas untuk kita berikan pupuk perangsang buah supaya pohon ini mau berbunga, kemudian mau berbuah. Dan ini pohonnya juga rimbun, mungkin kerimbunannya sekitar 2 meter lebih nih, saudaraku. 2,5 meter kerimbunannya, dan tingginya sekitar 4 sampai 5 meter. Nah, di sini juga ada, saudaraku, pohon aligator kita itu kecil dari ini. Tidak kita berikan pupuk perangsang buah, tetapi dia berbuah secara alami. Perlu diketahui kenapa pohon aligator itu bisa berbuah tanpa kita berikan pupuk perangsang buah ya. Setelah kita prediksi, memang di musim ini kita tidak melakukan penyiraman ya. Bisa dilihat karena begini, saudaraku, ketika pohon sudah dewasa seperti ini, dengan catatan pohon subur, pohon rimbun, pohon besar, memiliki batang yang kokoh, percabangan yang kokoh, maka ketika kita tidak berikan air di musim kemarau, pasti akan berbunga. Satu contoh itu aligator itu, kita deketin dulu. Itu buahnya sangat lebat, saudaraku. Nah, itu terlihat. Nah, ini dia alangkah lebatnya, saudaraku, pentilnya ini. Coba kita
lihat bareng-bareng saudaraku ya kondisi pohon dulu ya sebelum kita ke buah, biar saudaraku ketika ingin membuahkan pohonnya dengan cara memberikan pupuk perangsang atau tidak memberikan air itu bisa ya. Batangnya bisa dilihat saudaraku, sepaha, kemudian percabangannya sangat gagah. Nah ini pohon yang sudah siap berbuah. Sebenarnya kita ini bunga belum siap memang untuk dibuahkan ya, karena gimana ya saudaraku, kondisi pohonnya sudah bagus, sudah subur ya. Tetapi kita cek karena paling pendek di antara aligator, setelah kita deketin ternyata sudah seperti ini saudaraku. Tuh, bentilnya sangat banyak ini. Nah ini ramai banget saudaraku. Inilah alpokat unggulan saudaraku. Ketika pohon udah mencukupi usianya di atas 2 tahun, pohonnya rimbun, pohon yang subur, maka akan berbuah secara alami. Ini pohonnya, buahnya sampai ke bawah-bawah. Apa saudaraku ingin menanam alpokat atau mengembunkan alpokat secara skala besar, kami sarankan pilihlah varietas unggulan. Bisa dari aligator, bisa dari Markus, bisa dari Mickey, Peluang, Clud, ataupun Siger. Nah seperti ini. Ini tidak ada selang pemberian air ya, karena memang nah itu tidak ada pengairan di sini. Karena pohon besar, pohon subur, ketika kurang air maka dia akan mengalami stres. Ketika stres maka akan mengeluarkan bunga dan berbuah. Kalau pohon itu subur, buahnya tetap akan banyak saudaraku. Itu perlu diingat. Kalau pohon yang subur, pohon yang sehat, pohon yang rimbun, batang besar, cabang yang bagus, maka tanpa diberikan pupuk perangsang buah pun akan bisa berbuah lebat. Batangnya. Oke saudaraku, sekian dulu video kita kali ini. Semoga ini bermanfaat. Semoga bisa memecah keraguan saudaraku yang ingin berkebun alpokat ya. Tetap semangat berkebun, karena jadikanlah berkebun itu sebuah pemikiran kita sehat, pikiran kita sehat, fisik kita sehat ya. Itulah tujuannya, dan membawa kepuasan dan kesenangan buat diri kita, dan juga membawa manfaat buat alam di sekitar kita. Terima kasih saudaraku.